oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengiyakannya agar akal ini lurus. Maka bagaimana mungkin akal yang kecil ini kemudian kita bisa memainkan Quran yang begitu besar? Kenapa demikian? Karena akal kita adalah makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ucapan Allah adalah firman-Nya, kalamnya, bukanlah makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya makhluk tidak akan lebih mulia daripada Allah itu sendiri. Ucapan Allah bukanlah makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala, sedangkan akal adalah makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah berikutnya atau poin yang ke-13 di mana beliau mengatakan wal Qur'anu kalamullahi wa tanziluhu wa nuruhu. Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala dan diturunkannya dari Allah dan cahaya Allah. Wa laysa makhluqan, dan bukanlah Quran itu makhluk. Li'anna al-Qur'ana min Allah, karena Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana min Allah fa laysa bimakhluqin, dan apa saja yang dari Allah Subhanahu wa taala atau bagian dari Allah, maka ini bukanlah makhluk. Wa hakadha qala Malik ibnu Anas wa Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah, dan beginilah perkataan Malik bin Anas dan Ahmad bin Hanbal, semoga Allah merahmati mereka. Wa min qablihima minal fuqaha, dan juga dari orang-orang sebelum keduanya dari ahli fikih. Wa man ba'dahuma, dan dari orang-orang setelah keduanya. Wal mira'u fihi kuprun, dan mira' apa mira' tadi kemarin mananya apa mira'? Bercakap-cakap, berbantah-bantah dalam masalah ini adalah kekufuran, kata beliau. Beliau mengatakan wal Qur'anu kalamullah wa tanziluhu wa nuruhu wa laysa makhluqan. Bahwasanya Al-Qur'an adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, diturunkan darinya dan cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala, dan dia bukan makhluk. Ini adalah merupakan i'tiqad Ahlussunnati wal Jamaah. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Ucapan Allah hakikat, didengar oleh orang-orang yang menerimanya, ya, didengar oleh Jibril, yang diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, didengar oleh Musa dan yang lain-lainnya yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala sekendaknya, ya. Dan akidah ini atau keyakinan semacam ini tidak diselisihi oleh seorang pun dari ahlul ilmi dan seluruh orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja menyelisih Ahlus Sunnah adalah mereka Ahlul Dhalali, kelompok yang sesat, minal Jahmiyati atba'a Jahmin Safwan. Yang pertama adalah dari kalangan Jahmiyah, yang menyelisih Ahlus Sunnah pertama adalah orang-orang Jahmiyah. Mereka pengikut Jahm bin Safwan. Wa afrahul Jahmiyati minal Mu'tazilah wa Zaidiyah wa Syiah, kullu haula'i akhadhu 'anil Jahmiyati hadil mas'alah. Syekh Fauzan mengatakan, dan setiap orang yang membeo dari Jahmiyah, seperti siapa? Mu'tazilah disebutkan, seperti Zaidiyah, seperti Syiah, kata beliau, mereka semua mengambil ilmu, mengambil bagian dari Jahmiyah dari masalah ini. Wa kadzalikal ibadiyah kulluhum yasiruna ala hadzal manhajil mukhalifi limanhaji Ahlussunnati wal Jamaah. Begitu pula orang-orang ibadiyah. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas manhaj yang menyelisih manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah. Fayarawna anal Qur'ana makhlukun. Mereka melihat, menganggap bahwasanya Quran adalah makhluk. Mereka semua menganggap makhluk, ya. Li'anna Allah indahum la yusafu bi annahu yatakallam, kama annahu la yusafu bis sam'i wal basar wal irada wa ghair dzalika indahum. Sebagaimana mereka kenapa demikian dikatakan Al-Quran makhluk? Karena mereka beranggapan bahwasanya Allah ini nggak bisa disifati dengan sifat kalam, nggak bisa disifati dengan sifat mendengar, melihat, berilmu dan iradah. Kalau demikian maka sama dengan makhluk, ya kan? Jahmiyah demikian. Jahmiyah sudah kaidahnya sudah jelas, karena Jahmiyah ini mentiadakan Allah Subhanahu wa taala.
Makanya Jahmiyah membuang nama Allah dan membuang sifatnya. Ya, Jahmiyah bin Safwan kan tidak mengakui Allah itu ada. Bin Safwan tidak mengakui, ya kayak sebagaimana gambaran orang-orang liberal, falasifah. Ya, mereka mengatakan bahwasanya Allah itu hanya gambaran saja, gambaran kebaikan untuk orang taat kepadanya. Apalagi perkataan al-Imam, perkataan Ibnu Arabi, bukan Ibnu Al-Arabi, tapi Ibnu Arabi, seorang sufi yang mati dia apa? Di pancungnya. Beliau mengatakan dalam bahasa kitanya, la ilaha illa, apa, tidak adalah Allah, tidak ada Rabb, tidak ada sembahan kecuali raib-raib di kanisa, kecuali itu hanyalah gambaran-gambaran yang ada di tempat ibadah. Ya. Kufur. Ya. Beginilah Jahmiyah. Mereka mentiadakan nama Allah Subhanahu Wa Taala sekaligus mentiadakan sifatnya, yang akhirnya mentiadakan apa? Zat. Kalau suatu bentuk, suatu zat ditiadakan namanya, ditiadakan sifatnya, maka menunjukkan menghilangkan zat tersebut. Karena tidaklah sesuatu yang ada pasti punya zat, dan tidak sesuatu yang punya zat pasti punya nama, dan tidak ada sesuatu yang punya nama kecuali punya sifat. Nah, kenapa disebutkan Mu'tazilah membeo daripada mereka? Karena Mu'tazilah ini menetapkan nama bagi Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Alasannya sama seperti Jahmiyah. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala disifati berbicara, Allah disifati dengan mendengar, melihat, punya kehendak. Allah disifati dengan marah, disifati dengan tersenyum misalnya. Ada kan sifat tersenyum bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini semua sama seperti makhluk. Ini sama seperti makhluk, maka mereka mentiadakan sifat-sifat ini. Ya. Inilah mereka. Ya. Dan tentunya ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mereka menetapkan ini tujuannya baik menurut mereka, yaitu tanzihullah jalla wa ala musyabihatil makhlukin. Mereka menginginkan mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala dari penyerupaannya dengan makhluk, tetapi persangkaan dan keyakinan mereka adalah batil. Ya. Fa inna sifati Rabbi Subhanahu la tushibbu sifatil makhlukin. Karena sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama dengan sifat makhluk. Menetapkan nama yang sama dengan makhluk tidak lantas menetapkan hakikat yang sama dengan makhluk. Ini kan perbedaan kita dengan mereka. Bedanya adalah kalau mereka menggunakan kaidah istilzam. Kalau sama nama mesti sama hakikat. Kalau sama nama mesti sama dengan makhluk. Begitu kan? Senantiasa menggunakan iltizamat, kaidah kalau begini pasti begini, kalau begini pasti begini. Dan ini tidak mesti bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa mereka menyebutkan Al-Quran makhluk? Karena ini kalau kalam Allah, ucapan Allah, seperti kita berucap. Kita berucap, Allah berucap, makhluk sama dengan makhluk, ditolak. Kan gitu. Kalau Allah punya sifat pengetahuan, mengetahui, kita juga punya sifat pengetahui, sama dong, ini ditolak akhirnya. Makanya Mu'tazilah membuang sifat Allah Subhanahu Wa Taala kuliah semuanya. Mu'tazilah tidak menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala sama sekali, walaupun satu tidak dimenetapkannya. Mu'tazilah. Sama seperti pada hari ini ribut tentang istiwanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala istiwa di arsy, maka dia mesti butuh kepada makhluknya. Seperti itu kondisinya mereka. Ya. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia, berarti Allah kosong dong arsy-nya. Logikanya begitu. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala di arsy, berarti jauh dong dari kita. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam ayat lain, kata mereka, apa? Allahu aqrabu min hablil warid. Sesungguhnya Allah itu lebih dekat dari urat nadi. Yang mengatakan Allah jauh dari kita itu siapa? Kita, bukan Allah. Jadi ahlu dhalal, ahlu bid'ah ini dalam masalah nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, alih-alih mereka ingin mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang mereka sebutkan, ternyata itu adalah merusak
ya Allah Subhanahu wa taala, merusak dan mengotori keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini bahayanya kalau kita punya prinsip yang menyelisihi para sahabat dalam beragama dan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita katakan misalnya Allah ini nggak berbicara, Allah nggak berbicara, karena kalau berbicara sama dengan makhluknya. Masa makhluk bisa berbicara, Tuhannya nggak bisa berbicara? Akal yang mana bisa menerima? Terus kita sholat, kita berzakat, kita ngaji, ini yang nyuruh siapa? Allah kan? Kalau Allah ada suruhannya, artinya ada perintahnya, Allah melarang, berarti ucapan bukan. Kalau seorang nyuruh anaknya diem aja, ya anaknya gerak, bagaimana mau gerak? Kenapa dia itu berjalan ke sana anaknya? Kenapa anak sholat? Disuruh oleh bapaknya, suruh oleh ibunya. Lalu disuruh itu ada ucapannya. Oh gini-gini aja gitu, kan enggak? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Qul, katakan Muhammad, itu apa itu? Ucapan tentunya. Ya, ini bertebaran di Quran ya. Maka disebutkan di sini oleh Syekh, wa in kanat tasyriku fil ma'na wa lafz. Ya, di sini disebutkan wa li makhluqin asma' wa sifatun taliqu bihim. Jadi bagi makhluk ada nama-nama dan sifat yang sesuai dengan keagungan seorang makhluk. Ya, wala tushabbihu bainal naw'aini min jihatil haqi wa kaifiyah. Maka tidak boleh seorang menyeru